Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Baik, saudara, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai tanggal 9 Agustus yang akan datang. Kali ini pemerintah menetapkan ada istilah baru level ya untuk menggambarkan kondisi keseriusan daerah tertentu. Kondisi seperti PPKM darurat beberapa waktu lalu sekarang disebut menjadi PPKM level 4. Nah, apabila kasus menurun, maka level menjadi turun menjadi 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, bagaimana anggota DPR menyikapi hal ini? Kita akan berbicara dengan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP, Dapil Jateng 3, Bapak Edi Wuryanto. Pak Edi, sekarang sedang di Dapil ya Pak Edi? Baik, kan benar kan semua anggota DPR ini masa reses, jadi harus banyak yang Dapil. Ya. Nah, bagaimana pemantauan pelaksanaan PPKM sejauh ini di daerah pemilihan Pak Edi nih, di Jateng 3 ya? Jawa Tengah 3 ada Grobogan, Blora, Rembang, Pati. Nah, memang di sentrum awal kan di sekitar wilayah Kudus lalu menyebar ke wilayah sekitarnya. Ya. Lalu pemerintah mengambil kebijakan PPKM, mulai PPKM darurat, kemudian masuk ke level 4, 3, 2, 1. Menurut saya, ini langkah tepat Presiden Jokowi untuk menjaga keseimbangan antara sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Dan saya mengamati dari mulai Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan ini turun ya dari darurat ke level 4. Nah, sekarang misalnya di Grobogan sekarang dan Blora masuk level 3. Artinya ada dampak yang signifikan dari PPKM yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian diikuti oleh masyarakat sesuai dengan konteks wilayah masing-masing. Dan saya melihat tingkat kedisiplinan warga sudah mulai membaik tadi itu. Iya. Ya, meskipun di samping ini tentu ada terutama yang terkait dengan ekonomi esensial yang kita bisa pahami lah. Misalnya di beberapa pasar itu ya masih ada pergerakan orang. Lalu di UMKM, di penjual-penjual yang ya saya kira kita paham karena ekonomi kan rakyat yang hidupnya hari itu bekerja untuk hidup hari itu juga kan. Ya, ini yang perlu kita awasi, tapi dalam konteks mereka protokol kesehatannya masih baik. Ya, jadi trennya membaik, kasus membaik ya Pak Edi. Jadi kan kalau memperpanjang sampai tanggal 9, kalau saya tepat, dan kita tidak bisa langsung memutus PPKM ini. Jadi harus bertahap sesuai dengan situasi kondisi masing-masing kabupaten. Karena kan itu nggak sama. Oleh karena itu PPKM level 4, 3, 2, 1 itu akan menjadi acuan bagi bupati untuk disesuaikan dengan daerahnya, lalu langkah-langkah yang diambil itu bisa tepat sesuai dengan konteks kesehatan dan ekonomi. Ya. Ini saya kira bupati dalam menerjemahkan di lapangan, tapi policy negara, pemerintah, saya kira sudah tepat Mas Iqbal. Ya. Dan ada penurunan atau pembatasan PPKM secara bertahap. Karena kalau ini misalnya dilonggarkan lagi tanpa dengan kondisi bertahap, lalu ada pergerakan massa yang lebih besar. Nah, ini nanti naik lagi. Ketika naik lagi mau menerapkan PPKM lagi, nanti pemerintah malah dianggap tidak konsisten dengan kebijakan itu. Iya, Pak Edi, ada masukan dari pakar bahwa selama penerapan PPKM seharusnya 3T, testing, tracing, treatment itu benar-benar dijaga pemerintah. Jadi sejauh ini katanya kita belum mencapai standar WHO 20-30 orang suspek apabila ditemukan satu kasus positif. Jadi soal 3T ini bagaimana catatan Pak Edi? Ya memang idealnya standar WHO itu dilakukan ya. Karena tujuan dari 3T itu kan untuk mengurangi penyebaran COVID ini. Dan memang kita belum mencapai standar COVID, standar WHO Pak. Jadi barangkali ada keterbatasan pemerintah di sini. Apakah misalnya ketika kita ingin melakukan testing, peralatan testingnya yang kurang, padahal di Komisi 9 sudah meminta lebih anggaran penanganan COVID Kemenkes itu lebih dari 50% untuk pencegahan dan promotif. Artinya 3T dan vaksin ini menjadi prioritas. Nah, mudah-mudahan anggaran itu cukup bisa mengcover semua kebutuhan wilayah di kabupaten di seluruh Indonesia. Dan itu sangat tergantung pada Kemenkes dalam berkoordinasi dengan lintas sektoral agar 3T itu dilakukan sesuai dengan standar WHO. Ya, Pak Edi, selama di daerah pemilihan pasti juga keliling, ketemu dengan teman-teman nakes, tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat. Nah, Pak Edi kan sebagai
penasihat atau sesepuh Persatuan Perawat Nasional ya Pak Edi. Gimana pantauan atau ketemu teman-teman nakes di lapangan sejauh ini? Kami sampai menyiapkan di fase darurat dulu tenaga kesehatan padangan ya, atau relawan. Sampai kami kumpulkan di Jawa Tengah itu ada 750-an itu. Kami sampai ke berbagai rumah sakit yang waktu itu memang betul-betul kekurangan nakes. Nakes ini kan hampir 60% di Jawa Tengah itu pernah terpapar. Hampir 60% setiap hospital. Sehingga pada fase darurat dulu, banyak nakes yang positif. Akhirnya memang rumah sakit kekurangan nakes, sementara pasien berdatangan terus. Tapi ketika sudah masuk level daruratnya selesai, sekarang masuk level 4321, ini saya amati bornya sudah mulai turun, nakesnya sudah mulai terjadi lagi. Artinya sekarang mulai persoalan nakes bisa kita atasi, dan kita memang minta Kemenkes untuk melakukan booster vaksin Moderna yang di Amerika itu diutamakan untuk nakes agar mereka itu safe dalam bekerja, karena jumlah yang terbatas. Kalau tidak dijaga keamanan melalui vaksin booster yang ketiga, ini saya khawatir nanti nakes semakin banyak yang tumbang. Tapi sampai saat ini urusan itu clear ya, hanya persoalan ya insentif nakes sudah mulai baik. Ya. Saya kira kesempatan pemerintah untuk mensupport nakes ini menjadi prioritas dalam penanganan COVID. Siap. Dan ini barangkali terakhir selaku sekarang penasihat PPN ya Pak Edi? Apa nanti masih di PPN? Ya begitulah ya. Ya, apa yang bisa disampaikan kepada tenaga kesehatan kita nakes, terutama anggota Persatuan Perawat Nasional yang masih berjibaku di garis depan perawatan kesehatan kita? Saya percaya bahwa perawat dan tenaga kesehatan yang lain itu sudah didoktrin dengan sumpah profesi ya. Artinya profesi kesehatan itu lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan dengan pengabdian yang tinggi. Oleh karena itu, kondisi apapun yang ada di lapangan selama menangani COVID ini, nakes sudah teruji. Dalam situasi yang sulit apapun, mereka tetap berusaha keras untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya. Nah, harapan kita memang nakes ini tetap melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar operating prosedur yang ada di rumah sakit. Lalu pemerintah sudah saya minta konsisten dengan perlindungan nakesnya, dengan kesejahteraan nakesnya agar imun mereka tetap baik dan kepentingan individu nakesnya tercapai. Lalu nakes bekerja dengan optimal karena pertempuran melawan COVID itu sangat tergantung kepada kondisi pasukan tempur, dan pasukan tempur itu adalah tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya adalah perawat. Saya kira itu Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak Edi. Semoga PPKM yang diperpanjang sampai 9 Agustus bisa membawa hasil yang lebih baik bagi penanganan COVID kita. Iya, dan itu rakyat kita harus menyadari itu, dan mudah-mudahan semua rakyat berdisiplin, taat pada keputusan pemerintah, dan semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Edi. Baik, thank you, sehat selalu, tetap semangat. Salam untuk teman-teman. Terima kasih Pak Edi. Demikian saudara, wawancara kita dengan Bapak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jateng 3. Sampai jumpa dalam Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen.